Surat Paulus kepada Titus, pasal yang pertama, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Nah, surat Paulus kepada Titus ini dimulai dengan salam, memperkenalkan diri dan siapa dia, yaitu Paulus, hambanya Allah, Rasul Yesus Kristus. Tujuannya mengirim surat ini kepada Titus adalah untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Berarti iman itu perlu dipelihara. Sekalipun kita sudah menjadi orang-orang pilihan Allah, seperti Titus sudah menjadi orang pilihan Allah, tetapi iman itu perlu dipelihara. Jangan kita bilang, ya saya sudah beriman, saya sudah percaya Yesus, tetapi tidak memelihara iman. Bagaimana cara kita memelihara iman? Tetap setiap hari dekat kepada Dia, mempercayakan hidup kita kepada Dia, karena ujian-ujian iman akan selalu ada dalam hidup kita. Nah, saat kita menghadapi ujian iman, tetapi kita tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa goyah, kita bisa melihat, kenapa situasi begini, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha untuk melakukan firman Tuhan, tapi kok saya masih dapat ujian, saya masih ada orang yang jahat sama saya, masih ada saya berusaha dapat kerja, tidak dapat kerja, masih banyak situasi, masih sakit. Nah, hal-hal seperti ini untuk iman itu kita perlu pelihara. Jadi memelihara iman adalah terus-menerus mempercayakan kepada Tuhan melalui pembacaan firman setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Itulah yang akan menolong kita untuk memelihara iman kita, karena kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga saat ada hal-hal dalam hidup kita yang pastinya setiap hari ada saja, sekalipun kita tinggal di rumah, tidak keluar, tidak ketemu orang, tapi kita pegang handphone, kita berhubungan dengan orang lain, kita baca berita, kita nonton, kita dengar kabar, atau kita whatsappan dengan orang, itu bisa sekali membuat iman kita diuji. Mungkin orang posting sesuatu, kita marah, kita jengkel, atau kita sedih. Banyak hal yang bisa terjadi sekalipun kita di rumah saja nggak bikin apa-apa. Di rumah tapi ada handphone kita. Atau kita di rumah dan orang di dalam rumah yang bisa saja menjadi ujian kita. Mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita bisa menjadi ujian iman kita. Karena itu surat ini ditulis Paulus kepada Titus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Jadi dituliskan ini supaya kebenaran juga diketahui oleh orang-orang pilihan Allah seperti yang nampak dalam ibadah kita. Kita akan lihat nanti bagaimana Paulus mengajarkan kepada Titus bagaimana kewajiban orang tua, pemuda, hamba, kewajiban semua orang. Nah, itu akan diajarkan nanti di pembacaan yang berikut. Tetapi Paulus sangat perhatian kepada anak-anak rohaninya untuk mengajar dan mempersiapkan mereka. Mempersiapkan bagaimana menghadapi kehidupan. Nah, kita kalau sebelumnya di dalam perjalanan hidup bersama keluarga, kita dibiarkan saja, nggak diajarin, tidak diajarkan tata krama, nggak dikasih disiplin, ya kita bisa hidup seperti mau-maunya kita. Dan kita cuman mengikuti apa yang lingkungan berikan kepada kita. Tetapi kalau orang tua kita sudah dari awal memberikan batasan-batasan, ajaran-ajaran, pengetahuan yang benar tentang kebenaran, nah itu akan menolong kita di dalam bertumbuh. Kita belajar tentang sopan santun, diajar tentang kejujuran, diajar tentang berkata-kata yang baik, itu akan tinggal di dalam hati kita. Tapi kalau dari kecil kita dengar orang tua kita cuman bicara yang setengah mati atau apa yang tidak yang
harusnya kita tidak ajarin anak-anak seperti itu. Anak-anak akan pegang kata itu. Iya, jangan itu, nanti setengah mati. Mati saya. Wih, ya ampun, kurang ajar kamu, atau apa saja ya kata-kata begitu. Jadi perlu kita berikan pengetahuan yang benar kepada anak-anak kita atau diri kita sendiri dulu. Tetapi kita begitu banyaknya kita terbentuk dari lingkungan, dari keluarga. Nah, kalau tidak ada yang mau mengubah di sana, ya turun temurun lah kata-kata yang mampus saya, mati aku. Semua kata-kata itu kita akan keluarkan tanpa batasan-batasan. Nah, tapi saat kita sudah mengetahui kebenaran, baik kita menahan diri. Kita tahan diri kita tahan lidah kita kekang supaya kita hanya memperkatakan yang baik, yang memberkati hidup kita dan contohkan kepada anak-anak kita atau orang-orang di sekitar kita. Yang berikut ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi ada pengharapan akan hidup kekal, itu yang membuat kita membangun iman kita. Kalau tidak ada pengharapan akan hidup kekal, ya kita bilang saya mati nanti selesai. Apa gunanya saya berjuang hari ini? Tetapi saat kita tahu ada pengharapan akan kehidupan kekal, kita tidak akan menyanyiakan hidup kita hari ini. Kita tidak akan bilang, ya yang besok juga saya akan mati. Kalau saya sudah mati ya terserah mau kemana saja saya. Itu untuk orang yang tidak tahu kebenaran. Kita tahu kemana kita akan pergi nantinya saat kita mati kalau kita mempercayai Dia dan menggantungkan harapan dan hidup kita kepada Dia dan menjalani segala perintahnya. Ayat yang ketiga. Akan hidup kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Allah itu tidak berdusta. Apa yang Dia katakan itu akan terjadi. Jadi kalau kita manusia sering berdusta ya, kadang kita bilang, oh iya saya bikin ini, tapi kadang lupa atau memang sengaja tidak mau bikin. Nah itu berdusta. Tapi Allah tidak pernah berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Ayat 4. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Jadi Titus itu adalah anak rohaninya yang sah seperti Timotius juga. Yang saya lihat cuma 2 yang dia bilang anakku yang sah. Untuk sementara ya, nanti mungkin kita akan temukan lagi siapa yang dia bilang anakku yang sah. Jadi ada Timotius, ada Titus, itu anaknya yang sah menurut iman. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Tugas Titus di Kreta. Syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Saya bersyukur kepada Tuhan sudah menginjak Kreta. Langsung saya sudah pergi bersama tim Infus Ministry waktu itu, sudah berapa tahun yang lalu kami rombongan pergi di Kreta. Bahkan saya ingat di situ bulan Oktober dan pas hari ulang tahun saya, jadi mereka bikin surprise, ya mentor saya bikin surprise untuk saya. Itu adalah satu berkat yang luar biasa, bisa pergi di gereja di mana Titus di sana melayani jemaat di Kreta pada waktu itu. Ya kita lanjut dulu, itu saya berbagi saja mengingat kasih karunia Tuhan yang saya sudah pernah rasakan, bisa langsung bisa melihat Kreta di mana Titus dulu pernah melayani di sana. Ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Jadi dalam perjalanannya mengadakan misi memberitakan Injil, Paulus meninggalkan Titus di Kreta dengan maksud supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Jadi Paulus belum selesai mengatur semua kepada orang-orang yang ada di Kreta, jemaat yang ada di sana, sehingga untuk melanjutkan dia meminta kepada Titus untuk tinggal di Kreta. Nah, untuk mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi kita jadi di sini Paulus sengaja meninggalkan Titus di Kreta dengan maksud supaya
Titus mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya Titus menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah dipesankan Paulus kepadanya. Nah, ayat 6, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi yang Paulus sampaikan kepada Titus, orang-orang yang bisa diangkat dan ditetapkan sebagai penatua di setiap kota itu adalah orang-orang yang tak bercacat. Dalam hal ini bukan tak bercacat badan ya. Cacat kita bilang cuma tidak punya kaki, tidak punya tangan, bukan itu. Maksud tidak cacat di sini adalah orang-orang yang laki-laki yang mempunyai hanya satu istri. Nah, seorang laki-laki yang punya dua istri, punya istri lebih dari satu, itu tidak layak untuk ditetapkan jadi penatua. Yang berikut, yang anak-anaknya hidup beriman. Jadi ada juga kriteria lain yang diajarkan Paulus kepada Titus dalam pemilihan dan penetapan penatua-penatua adalah anak-anaknya hidup beriman. Berarti di sini kita sudah baca dulu sebelumnya bagaimana bisa memimpin kalau di dalam rumah tangganya sendiri dia tidak bisa pimpin. Jadi kalau anak-anaknya itu hidup beriman, pasti papanya itu, ayahnya itu mengajar dan menuntun anak-anaknya untuk percaya kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Jadi bisa juga menjadi penatua yang nantinya bisa mengajari dan meneladankan kehidupan yang beriman kepada jemaat-jemaat yang lain. Yang berikut, karena kalau anak-anaknya hidup tidak beriman, itu bisa saja dituduh ya, kamu mau ngajar-ngajar orang, lihat itu anakmu sendiri tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Atau kalau yang punya lebih dari satu istri, orang bisa bilang kembali, lihat diri di rumah, mau pergi mengajarin jemaat yang mungkin pergi berselingkuh atau punya dua istri, mereka akan dilemparin balik sama jemaat, kamu sendiri yang tidak melakukan, kenapa kamu mau datang ngajarin saya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kriteria seorang penatua. Ya, yang dikatakan yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Jadi yang mengatur rumah Tuhan nantinya, kalau orang yang tidak memberikan contoh dan keteladanan yang baik, bagaimana bisa mengajar dan mengajarkan kebenaran kepada orang-orang di dalam jemaat itu. Jadi ada lagi yang dikatakan, tidak angkuh, tidak sombong, ramah kepada semua orang, bukan pemberang. Pemberang di sini cepat marah ya, jadi bisa menahan diri. Bukan peminum ya, jadi nggak minum-minum, nggak mabuk-mabukan. Jadi inilah kriteria-kriteria yang ada. Bukan pemarah. Ini pemberang tadi, pemberang ya, pengucapannya maaf saya tidak tahu bilang ke pemberang atau pemberang. Nah, masih lebih tinggi sepertinya daripada pemarah, lebih level atas ini daripada pemarah. Nah, ada yang bukan pemarah, tidak serakah, yang kalau ada persembahan mau ambil bagiannya atau melihat harta orang lain, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dipunya. Itu orang yang serakah, tidak bersyukur, maunya selalu lebih dan lebih. Yang berikut ayat 8, melainkan suka memberi tumpangan, yang baik hati, yang murah hati, memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan, suka akan yang baik. Nah, ada kan yang suka akan yang tidak baik, suka mengompor-ngomporin orang biar orang berselisih. Jadi suka yang akan baik itu adalah orang-orang yang terus cari damai, nggak usah masalah-masalah kecil itu dibesar-besarkan. Orang yang mengecilkan masalah besar dan menghilangkan masalah kecil. Ini orang-orang yang suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Ini pengajaran Paulus kepada anak-anak rohaninya, kurang lebih sama ya, kepada Timotius juga dia sudah ajarkan seperti ini, dan sekarang diajar lagi kepada Titus, menguasai diri.
Orang yang dapat menguasai diri itu, kata Amsal, adalah orang yang dapat merebut kota. Bayangin, kalau orang bisa merebut kota itu kan gak mudah merebut kota, tetapi seorang yang dapat menguasai dirinya itu diibaratkan di Amsal adalah orang yang dapat, orang yang menguasai diri adalah seperti orang yang dapat merebut kota. Saya ingat ayatnya Amsal 16 ayat 32, ya benar. Ya, Amsal 16 ayat 32. Orang 32b, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ternyata saat kita bisa menguasai diri itu, menguasai kota itu tidak mudah ya. Kota itu banyak sekali orang di dalam kota. Ada pemimpin-pemimpinnya, ada grup-grup di dalam. Jadi kalau untuk bisa menguasai satu kota diperlukan kekuatan yang luar biasa. Tetapi Amsal mengatakan bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jauh lebih kuat itu orang yang bisa menguasai diri daripada orang yang merebut kota. Nah, apa yang saudara tidak bisa kuasai diri hari ini? Tidak menguasai diri dalam mengeluarkan kata-kata, tidak menguasai diri dalam hal marah, tidak menguasai diri dalam hal panik, tidak menguasai diri dalam hal lapar, atau banyak hal itu kita bisa latih. Lapar pun kita bisa latih. Jadi kalau kita bisa sudah terbiasa puasa, kita nggak makan pun nggak ada masalah. Tapi orang yang nggak pernah merasakan puasa, mencoba diri untuk menahan perut, tidak makan, itu kalau pas jam makan, saya tidak bisa kalau sudah bukan jam makan. Tapi kalau kita sudah melatih diri, nggak makan seharian, kita nggak akan masalah. Kalau pas tidak ada makanan, pas tidak ada minuman, kita sudah terbiasa di sana. Itulah orang-orang yang dapat menguasai diri. Atau orang-orang yang menguasai diri mulutnya. Kalau orang lagi berbicara, lagi kritik dia, marahin dia bisa kancing itu resleting mulutnya, nggak balas, diam aja seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu dihakimi, dikata-katain, dituduh, dia diam saja. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan penguasaan diri seperti itu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan pengajaran yang disampaikan Paulus kepada Titus dan juga kepada Timotius. Ayat yang ke-9, dan berpegang kepada perkataan yang benar. Pegang perkataan yang benar, jangan pegang perkataan yang salah. Kalau orang ngajarin kita, ya nggak apa-apa, sekali-sekali juga langgar peraturan, tidak ada masalah kok, karena itu yang paling ada di dalam masyarakat. Tetapi kalau kita tahu kebenaran, orang tidak akan bisa goyahkan kita. Ya, ini saya berbagi, ada adik-adik semua di sini. Kami ini tentang masalah SIM di rumah. Dan itu pun di jemaatnya Ibu Ayu ya. Ibu Ayu saya tahu sekali di jemaatnya tentang SIM, helm, dan mulai dilatih karena itu butuh latihan. Kalau kita sudah terlalu biasa, tidak ada polisi, tidak ada sweeping, kita bebas-bebas saja, tidak punya surat-surat mobil, tidak punya SIM, itu karena tidak di sweeping polisi. Tujuan kita untuk punya surat-surat mobil, untuk punya SIM hanya supaya tidak ditangkap polisi. Padahal bukan itu tujuan utama. Tapi karena kekurang tahuan, kekurang sadaran, maka kita cuma diajar yang penting tidak ditangkap polisi kan. Tapi kalau kita diajar kebenaran, ada hukum yang berlaku, ditangkap polisi, di sweeping polisi atau tidak, kita tetap taat peraturan yang ada. Nah, saat kita menghidupi kebenaran, inilah yang Matius 6:33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kerajaan Allah dan kebenarannya? Taat dan tunduk kepada peraturan yang ada. Taat dan tunduk apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Nah, saat kita taat dan tunduk pada kebenaran itu, yang lain-lain ngikutin kita. Tapi kalau kita nggak taat, mahal lagi bayar itu surat mobil, mahal lagi bayar SIM. Itu kewajiban kita. Kita bisa bayar yang lain-lain. Kenapa kita tidak bisa bayar untuk hal yang memang menjadi keharusan kita? Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, saat kita berani taat kepada hal-hal demikian, kita akan mendapatkan berkat yang berlimpah di belakang. Tapi kadang kita salah ngerti, kita pikir rugi kalau mau urus itu. Jadi uang kita pakai di tempat yang lain, tetapi itu namanya kita mencuri dari dompet kita sendiri, mencuri dari kantong sendiri. Kelihatannya kita untung karena kita nggak bayar, tetapi saat kita taat peraturan,
kita yang untung menggemukkan dompet kita sendiri. Karena Tuhan yang akan memberi kita berkat saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, termasuk taat kepada aturan-aturan yang ada, hormat kepada otoritas kita. Maka yang lain-lain akan ditambahkan kepada kita. Makanya banyak sekali yang ngeluh, saya sudah capek kerja bikin ini dan itu, tapi hutang banyak, bertumpuk-tumpuk. Karena ada banyak hal yang tidak dituruti di dalam. Tapi saat kita ikuti perintah Tuhan, memang tidak mudah mengikuti perintah Tuhan. Tetapi saat kita taat, janji Tuhan kan ya, Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti air sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu tidak akan pernah berhenti seperti ombak di pantai. Kita kan bahagia kalau tidak ada yang hutangin kita datang minta-minta kan. Nggak ada yang WhatsApp kita, bayar hutangmu. Gara-gara kita tidak taat peraturan, kita main gembel, kita main judi, kita perokok, kita mau pesta-pesta, bikin mau pesta besar padahal tidak ada uang, pergi pinjam-pinjam. Kita nantinya tidak jujur, kita bohong lagi kepada orang, oh iya saya tidak di rumah, atau saya akan banyak sekali dosa berikut yang akan datang saat kita tidak taat kepada peraturan. Yang lain, ayat 9, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Pegang ajaran sehat, jangan dengar orang bilang tidak apa-apa, semua orang kok bikin gitu juga. Biarpun cuma kamu yang lakukan, tapi kebenaran, berdirilah di atas kebenaran itu. Yang dapat untungnya adalah kita sendiri. Jangan ikut-ikut orang yang ngajar salah kita. Makanya kita perlu tahu kebenaran supaya kita berdiri di atas kebenaran itu. Supaya ia sanggup menasihatkan orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saat kita mengetahui kebenaran dan kita menghidupinya, kita akan sanggup untuk mengajarkan kepada orang lain, supaya kita mengajarkan yang sehat karena kita juga sudah hidupi ajaran yang sehat itu. Ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Coba bayangkan kalau ada orang bilangin ya, Ibu Ayu dari Solo, dasar orang Solo, pembohong, binatang buas, pemalas, gimana perasaan kita? Atau bilangin ke Oma Pemi, dasar orang Mamasa, kan coba taruh nama kita di situ. Coba bawa nama kita, bawa kampung kita. Jadi ini dikatakan seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri. Jadi dari kalangan mereka sendiri, nabi mereka sendiri pernah berkata. Nah, saya bawa lagi kita ya, tadi sudah sampai Oma Pemi ya. Dasar orang Mamasa, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Contoh saja ini ya untuk kita ngerti. Nah, kepada kami, dasar orang Toraja, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Apakah kita mau menerima saat dikatakan begitu? Tapi bisa juga ini menyadarkan karena mungkin memang benar mereka itu pembohong. Mereka itu seperti binatang buas itu bagaimana? Binatang buas saling melahap ya, nggak memberikan perhatian. Yang penting dia yang untung, itu binatang buas. Binatang buas cuma pikir dirinya sendiri, egoisnya sendiri. Yang penting aku untung, yang penting saya kenyang, yang lain-lain terserah. Itu karakter binatang buas yang disampaikan oleh nabinya sendiri kepada orang Kreta. Tadi bukan sama sekali ya, yang contoh tadi saya cabut, bukan sekali orang Solo, bukan orang Mamasa, bukan orang Toraja. Kita aminkan kita tidak seperti itu. Tetapi inilah yang disampaikan dari kalangan mereka sendiri. Kalau sesama kita sendiri yang bilangin seperti itu, nah apakah itu membuat kita jengkel dan marah, atau kita nepuk diri kita, iya mungkin saja benar seperti ini ya. Coba melihat diri kita, apakah saya nggak masuk dalam kriteria seperti ini, supaya kita mulai memperbaiki diri kita,
dan panggilan atau label yang diberikan oleh orang lain, tidak seperti itu. Ayat 13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Maksudnya apa? Memang benar orang Kreta pada saat itu banyak yang seperti binatang buas karakternya, pembohong dan pelahap yang malas. Sukanya makan saja, tidak bikin apa-apa, kerjanya makan tidur, dan saya pernah dengar yang BAB, cuman itu, nggak pernah pikir atau malu, kenapa saya cuman bikin gini, nggak kerja, padahal punya tangan yang sehat, tapi kerjanya cuman tidur-tiduran, tiktokan, scroll handphonenya, main game, bangun lagi makan, tidur lagi, BAB, mandi, cuman itu kerjanya. Malu nggak kalau seperti itu? Nah, ini dikatakan bahwa kesaksian itu benar. Nah, karena itu orang-orang Kreta perlu ditegur, perlu diajar. Kalau punya karakter seperti itu, perlu ada orang yang berani untuk menegur dan mengajari untuk kebaikan mereka. Dikatakan kesaksian ini benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Jangan cuma tegur biasa-biasa gitu, tegas tegur mereka supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Orang yang ditegur polisi ya, kalau menangkap melihat di jalan tidak punya SIM dan di stop, itu diambil SIM-nya, nggak boleh bawa mobil lagi. Itu namanya ditegur dengan tegas untuk kebaikan, bukan karena jahat tetapi untuk kebaikan. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ada nggak pernah lihat ketemu orang yang semuanya negatif, tidak ada yang baik, semua lari ke yang salah, sekalipun sudah baik masih lihat ya beginilah, nggak pernah bersyukur. Tetapi bagi orang yang suci, semuanya akan dilihat baik, semuanya suci, selalu akan dicari yang baik-baik saja di dalam. Nah, mari membangun diri kita menjadi pribadi yang suci, yang berpikiran yang baik, berpikiran seperti Kristus. Mari kita latih setiap hari berpikiran seperti Kristus, supaya kita nantinya bisa untuk tetap berpikiran seperti Kristus dalam perkataan dan tindakan kita setiap hari. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi ada yang mengaku-ngaku saya kenal Allah, pakai kalung salib, pakai anting-anting salib, semua baju salib, ada ayat-ayat Alkitab di bajunya semua. Itulah yang mengaku-ngaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Maksudnya apa? Pakai semua itu, tetapi apa yang diperbuat tidak seperti yang Tuhan ajarkan. Contohnya apa? Masih suka bohong, masih tidak jujur, masih suka marah, masih penipu, masih munafik, tidak hormat suaminya, tidak mengasihi istrinya. Semua ini kan yang perintah Tuhan. Nah, tidak hormat otoritas, melawan bos, semua yang kebenaran-kebenaran yang diajarkan itu saat kita berkata saya mengenal Allah, seperti yang dikatakan ini, mereka mengaku mengenal Allah. Cara itu ya dengan pakai atribut-atribut ya, pakai salib di mana-mana, kemana-mana pakai saya berdoa, tetapi orang tidak melihat buahnya. Nah, siapa yang bisa melihat buah kita? Orang yang terdekat dengan kita, yang setiap hari sama-sama dengan kita. Orang yang sekali-kali ketemu, bisa sekali kita menunjukkan yang termanis semua dari kita. Tetapi yang hidup bersama kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita yang bisa melihat. Kita bisa tutup-tutupin karakter kita yang sesungguhnya kepada orang luar yang cuman ketemu kita 1 kali 10 tahun atau 1 kali setahun. Tetapi yang paling kenal karakter kita yang sesungguhnya adalah orang yang melihat kita setiap hari.
Mari kita jadi terang, menjadi Alkitab hidup bagi setiap orang yang bersama-sama dengan kita. Bukan cuma kita bermanis-manis di depan orang yang cuma lihat sepintas, tetapi orang yang sesungguhnya diketahui siapa sebenarnya orang itu saat kita bersama-sama. Karena banyak sekali orang yang pakai topeng, bermanis-manis, tetapi bersama orang-orang terdekat, kata-katanya bak silet, seperti silet yang mengiris-iris, disiram lagi sama jeruk nipis. Bayangin kalau ada luka disiram jeruk nipis. Nah, ada yang seperti itu, yang ngaku-ngaku mengenal Allah, rajin pelayanan, tetapi ternyata perbuatannya tidak diikuti dengan apa yang dia perkatakan. Jadi kembali, satu aksi lebih berharga daripada 1000 perkataan. Satu aksi yang menghidupi firman Tuhan lebih berharga daripada 1000 ayat yang kita hafal di luar kepala, yang kita hafal dengan terapi setiap hari, tetapi kita tidak menghidupi firman itu. Biar kebenaran firman ini menolong kita untuk semakin waspada di dalam mengejar kasih, yaitu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur melalui surat Paulus kepada Titus ini mengajari kita juga supaya kita tidak dipanggil seperti orang Kreta. Dikatakan orang Kreta, dasar orang Kreta pembohong, dasar orang Kreta binatang buas, dasar orang Kreta pelahap yang malas. Mari, apa yang kita mau orang katakan tentang kita, mari kita membangun diri kita dengan kebenaran-kebenaran dan transparan. Jangan tutup-tutupi yang busuk sama kita. Biarlah kita dimanapun kita berada, kita tidak berbeda. Mau di rumah, mau di pelayanan, mau di pekerjaan, kita tetap menjadi pribadi yang sama. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.